Studi hadis, perkembangan penulisan hadis. Definisi hadis. Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Istilah hadis biasanya mengacu pada segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa sabda, perbuatan, persetujuan, dan sifatnya fisik ataupun psikis, baik yang terjadi sebelum maupun setelah kenabiannya. Perkembangan hadis dari masa ke masa dibagi menjadi 4. Yang pertama, hadis pada masa Rasulullah SAW. Yang kedua, hadis pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, hadis pada masa tabi'in. Yang keempat, hadis pada masa tabi'i dan tabi'in. Hadis pada masa Rasulullah SAW. Hadis pada masa ini dikenal dengan al-wahyi wa al-takwin, yakni masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Keadaan seperti ini menuntut keseriusan dan kehati-hatian para sahabat sebagai pewaris pertama ajaran Islam. Wahyu yang diturunkan Allah dijelaskan Nabi melalui perkataan, perbuatan, dan takrirnya, sehingga apa yang didengar dan disaksikan oleh para sahabat merupakan pedoman bagi amalia dan ubudiyah mereka. Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menghafal, menyampaikan, dan menyebarluaskan hadis-hadis. Nabi sendiri tidak hanya memerintahkan, namun beliau juga banyak memberi spirit melalui doa-doanya. Dan tak jarang, Nabi juga menjanjikan kebaikan akhirat bagi mereka yang menghafal hadis dan menyampaikannya kepada orang lain. Hal itulah yang kemudian memotivasi para sahabat untuk menghafalkan hadis. Di samping para sahabat adalah orang Arab tulen yang mayoritas tidak bisa baca tulis. Namun demikian mereka mempunyai kemampuan hafalan yang luar biasa, karena menghafal merupakan budaya bangsa Arab yang telah diwarisinya. Beberapa cara Rasulullah SAW dalam menyampaikan hadis. Pertama, melalui majelis ilmu, yakni tempat pengajian yang diadakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk membina para jamaah. Kedua, dalam banyak kesempatan Rasulullah SAW juga menyampaikan hadisnya melalui para sahabat tertentu yang kemudian disampaikannya kepada orang lain. Jika hadis yang disampaikan berkaitan dengan persoalan keluarga dan kebutuhan biologis, maka hadis tersebut disampaikan melalui istri-istri Nabi sendiri. Ketiga, melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka, misalnya ketika Haji Wada dan Fathul Mekah. Hadis pada masa Khulafaur Rasyidin. Periode kedua sejarah perkembangan hadis adalah masa Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, yang berlangsung sekitar tahun 11 Hijriah sampai dengan 40 Hijriah. Masa ini disebut dengan masa sahabat besar. Keterlibatan sahabat Nabi dalam proses diterimanya hadis adalah sebuah keniscayaan, baik hadis yang diriwayatkan secara lisan maupun tulisan. Kesemuanya itu melalui informasi yang disampaikan para sahabat dari Nabi SAW. Melalui informasi yang disampaikan para sahabat itu, materi atau matan hadis yang diterima secara berantai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tanpa kehadiran sahabat, maka mustahil pesan-pesan Nabi akan sampai kepada generasi selanjutnya. Pada masa ini, perhatian para sahabat masih terfokus pada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran. Maka periwayatan hadis belum begitu berkembang dan masih ada pembatasan dalam periwayatan. Oleh karena itu, para ulama menganggap masa ini sebagai masa pembatasan periwayatan. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang pertama-tama menunjukkan kehati-hatiannya dalam periwayatan hadis. Pernyataan ini berdasar pada pengalaman Abu Bakar tatkala menghadapi kasus seorang nenek. Suatu ketika, ada seorang nenek menghadapinya. Nenek tersebut meminta hak waris dari harta yang ditinggalkan cucunya. Abu Bakar menjawab bahwa dia tidak melihat petunjuk dalam Al-Quran dan praktek Nabi yang memberi bagian harta warisan kepada nenek. Setelah itu, Abu Bakar bertanya kepada para sahabat Al-Mughirah
Ibnu Syu'bah menyatakan kepada Abu Bakar bahwa Nabi telah memberikan bagian waris kepada nenek sebesar 1/6 bagian. Umar bin Khattab. Umar juga dikenal sebagai sahabat yang sangat berhati-hati dalam periwayatan hadis, seperti halnya Abu Bakar. Selain itu, Umar juga menekankan kepada para sahabat agar tidak memperbanyak periwayatan hadis di masyarakat, dengan alasan supaya konsentrasi masyarakat tidak terpecah dalam membaca dan mendalami Al-Quran. Selain itu, juga supaya umat Islam tidak melakukan kekeliruan dalam periwayatan hadis. Kebijaksanaan Umar inilah yang mampu menghalangi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemalsuan hadis. Utsman bin Affan. Secara umum, kebijakan Utsman tentang periwayatan hadis tidak jauh berbeda dengan kebijakan dua khalifah sebelumnya. Hal ini terbukti ketika Utsman memiliki kesempatan untuk berkhutbah. Dalam khutbahnya, Utsman meminta kepada para sahabat untuk tidak banyak meriwayatkan hadis yang mereka tidak pernah mendengar hadis itu pada masa Abu Bakar dan Umar. Umar sendiri memang tampaknya tidak banyak meriwayatkan hadis. Ahmad ibnu Hanbal meriwayatkan hadis Nabi yang berasal dari riwayat Utsman sekitar 40 hadis saja. Itu pun banyak matan hadis yang terulang dikarenakan perbedaan sanad. Dengan demikian, jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Utsman tidak sebanyak jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib. Perkembangan hadis pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib pun tidak jauh berbeda dengan khalifah pendahulunya tentang periwayatan hadis. Ali hanya bersedia menerima riwayat hadis setelah periwayat hadis yang bersangkutan mengucapkan sumpah bahwa hadis yang diriwayatkannya itu benar-benar berasal dari Nabi. Ali tidak meminta sumpah hanya jika periwayat benar-benar telah dipercayainya. Dengan demikian, dapatlah dinyatakan bahwa fungsi sumpah dalam periwayatan hadis bagi Ali tidaklah dijadikan sebagai syarat mutlak keabsahan periwayatan hadis. Sumpah dianggap tidak diperlukan apabila orang yang menyampaikan riwayat hadis telah benar-benar diyakini tidak mungkin keliru. Hadis pada masa tabi'in. Selain para sahabat yang sudah banyak mengoleksi hadis Nabi, ada juga para tabi'in yang notabene-nya adalah para murid sahabat yang juga banyak mengoleksi hadis-hadis Nabi. Bahkan pengoleksiannya sudah mulai disusun dalam sebuah kitab yang beraturan. Sebagaimana sahabat, para tabi'in pun cukup berhati-hati dalam hal periwayatan hadis. Hanya saja, ada perbedaan beban yang dihadapi oleh sahabat dan tabi'in. Dan beban sahabat tentu lebih berat jika dibandingkan oleh tabi'in, karena di masa tabi'in, Al-Quran telah dikumpulkan dalam satu mushaf. Selain itu, juga pada masa akhir periode Al-Khulafaur Rasyidin, terkhusus pada masa Utsman bin Affan, para sahabat ahli hadis telah menyebar ke berbagai wilayah negara Islam. Sejalan dengan pesatnya perluasan wilayah kekuasaan Islam, penyebaran sahabat-sahabat ke berbagai daerah pun terus meningkat. Hal ini kemudian berimplikasi juga pada meningkatnya penyebaran hadis. Oleh karena itulah, masa ini dikenal sebagai masa menyebarnya riwayatan hadis. Ini merupakan sebuah kemudahan bagi para tabi'in untuk mempelajari hadis. Metode yang dilakukan para tabi'in dalam mengoleksi dan mencatat hadis yaitu melalui pertemuan-pertemuan dengan para sahabat. Selanjutnya, mereka mencatat apa yang telah didapat dari pertemuan tersebut. Hadis pada masa tabi'i al-tabi'in. Masa tabi'i al-tabi'in dimulai dengan berakhirnya masa tabi'in. Tabi'in terakhir adalah tabi'in yang bertemu dengan sahabat yang meninggal paling akhir. Cara periwayatan hadis pada masa tabi'i al-tabi'in adalah bilafzi, yaitu dengan lafaz. Karena kodifikasi hadis mulai dilakukan di akhir masa tabi'in. Kodifikasi pada masa ini telah menggunakan metode yang sistematis, yaitu dengan mengelompokkan hadis-hadis yang ada sesuai dengan bidang bahasa. Walaupun dalam penyusunannya masih bercampur antara hadis Nabi dengan qaul sahabat dan tabi'in, sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik. Barulah pada awal abad kedua Hijriah dalam kodifikasinya, hadis telah dipisahkan dari qaul
sahabat, dan tabi'in. Selain riwayat bi al-lafzi, ada juga sistem penerimaan dan periwayatan hadis dengan sistem isnad. Maraknya pemalsuan hadis yang terjadi di akhir masa tabi'in yang terus berlanjut sampai masa sesudahnya menjadikan para ulama untuk meneliti keautentikan hadis. Cara yang ditempuh para ulama yaitu dengan meneliti perawi-perawinya. Dari penelitian tersebut memunculkan istilah isnad sebagaimana yang dikenal hingga saat ini. Menurut Abu Zuhro, sanad yang disampaikan pada masa tabi'in sering menyampaikan sebuah hadis dengan tanpa menyebut sahabat yang meriwayatkannya. Sejarah dan perkembangan kodifikasi hadis. Kodifikasi dalam bahasa Arab dikenal dengan al-tadwin, yang berarti codification, yaitu mengumpulkan dan menyusun. Sedangkan menurut istilah, kodifikasi adalah penulisan dan pembukuan hadis Nabi secara resmi yang berdasarkan pada perintah khalifah dengan melibatkan beberapa personil yang ahli di bidang hadis, bukan difokuskan secara individual ataupun demi kepentingan sendiri. Jadi, kodifikasi hadis adalah penulisan, penghimpunan, dan pembukuan hadis Nabi Muhammad SAW yang dilakukan atas perintah resmi dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah ke-8 dari Bani Umayyah, yang kemudian kebijakannya ditindaklanjuti oleh para ulama di berbagai daerah sampai pada masa hadis terbukukan dalam kitab hadis. Kodifikasi hadis secara resmi. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa pada abad pertama Hijriah, yakni masa Nabi, masa Al-Khulafaur Rasyidin, hingga berakhirnya abad pertama Hijriah, tradisi penulisan serta penyebaran hadis masih bergantung pada hafalan para sahabat dan tulisan-tulisan pribadi mereka. Barulah ketika pemerintahan sampai pada Umar ibnu Abdul Aziz yang terkenal dengan adil dan warok, tergerak hatinya untuk membukukan hadis. Umar ibnu Abdul Aziz memerintahkan secara resmi dan massal kepada para gubernur untuk membukukan hadis. Dikatakan resmi karena dalam kegiatan penghimpunan hadis tersebut merupakan kebijakan dari kepala negara, dan dikatakan massal karena perintah kepala negara tersebut ditujukan kepada para gubernur dan ulama ahli hadis pada zamannya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata ataupun ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.